Halo Pak, perkenalkan nama saya Nadila Gita Fristi dari kelas 4 IHMB, semester 4 Ilmu Hukum. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara mengajukan permohonan perkara di pengadilan agama. Nah, jadi langsung aja kita mulai ya Pak. Nah, yang pertama itu pihak yang berperkara datang ke pengadilan agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan yang ingin diajukan. Lalu, yang kedua, itu ada pihak yang berperkara ini menghadap ke petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan yang ingin ia ajukan itu minimal 2 rangkap untuk surat gugatan yang ditambah sejumlah tergugat. Selanjutnya, yang ketiga, petugas meja pertama itu memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan oleh penggugat dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar atau yang biasa disebut dengan SKUM. Itu besar panjar biaya perkara diperkirakan harus mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut. Nah, didasarkan pada pasal 182 ayat 1 HIR atau pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Nah, untuk catatan di poin ketiga ini, itu bagi yang tidak mampu, itu diizinkan berperkara secara prodeo. Prodeo itu secara cuma-cuma dengan ketidakmampuannya tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisi oleh camat. Nah, bagi yang tidak mampu, maka biaya panjar yang perkaranya itu ditaksir 0%, 0%, 0 rupiah dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar SKUM didasarkan pasal 273 sampai 281 RBG. Nah, di mana dalam tingkat pertama ini para pihak yang tidak mampu untuk berperkara itu ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama menjadi satu dengan gugatan perkara. Nah, dalam posita surat gugatan atau permohonan yang disebutkan alasan dari penggugat atau pemohon ini itu untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya, di dalam petitumnya gitu. Oke, lanjut lagi untuk poin selanjutnya yaitu poin keempat, di mana petugas meja pertama itu menyerahkan kembali surat gugatan atau surat permohonan kepada pihak yang berperkara disertai dengan surat kuasa untuk membayar SKUM dalam rangkap 3. Next yaitu poin kelima, di mana pihak berperkara ini menyerahkan kepada pemegang kas atau kasir surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar SKUM tersebut. Selanjutnya, poin keenam, di mana pemegang kas menyerahkan asli surat kuasa untuk membayar SKUM tersebut kepada pihak yang berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank yang telah ditentukan tentunya. Selanjutnya ada poin ketujuh ini dijelaskan bahwa pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Nah, pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan surat kuasa untuk membayar SKUM, seperti nomor urut dan besar biaya penyetoran. Nah, kemudian itu pihak yang berperkara ini menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang sudah tertera di dalam slip bank tersebut yang telah ditentukan jumlahnya. Selanjutnya, poin ke-8, yaitu setelah si pihak yang berperkara ini menerima slip bank yang telah diberi dan telah divalidasi dari petugas layanan bank, nah pihak yang berperkara ini menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan surat kuasa untuk membayar SKUM kepada pemegang kas. Selanjutnya ada poin ke-9, di mana disebutkan bahwa pemegang kas ini setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara.
Nah, pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam surat kuasa untuk membayar SKUM dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama surat kuasa untuk membayar SKUM serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan. Selanjutnya, poin ke-10 di mana dijelaskan di sini bahwa pihak yang berperkara ini menyerahkan kepada petugas meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 rangkap serta tindasan pertama surat kuasa untuk membayar SKUM. Selanjutnya, poin ke-11 yaitu petugas meja kedua ini mendaftar atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang telah diberikan oleh pemegang kas. Selanjutnya yaitu 12. Poin ke-12 ini menyebutkan bahwa petugas meja kedua ini menyerahkan kembali 1 rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara. Selanjutnya ke-13. Poin menuju akhir yaitu petugas meja kedua menyerahkan kembali 1 rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak yang berperkara. Nah, selanjutnya pendaftaran selesai, yaitu di mana pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita atau jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan susunan majelis hakim atau PMH dan hari sidang pemeriksaan perkara, yaitu PHS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alur proses dan tahapan persidangan, di mana setelah perkara didaftarkan tersebut, pemohon atau penggugat dan pihak termohon atau tergugat serta turut termohon atau tergugat itu menunggu surat panggilan untuk menghadiri persidangan. Nah, setelah berada di tahapan persidangan ini, alur prosesnya pun saya akan menampilkan bagan seperti ini. Berikut bagan ketika proses dan tahapan persidangan di pengadilan agama. Yang pertama, turut hadirnya penggugat dan tergugat melakukan upaya perdamaian. Nah, setelah upaya perdamaian, dilanjutkan lagi dengan penggugat membaca gugatan. Lalu yang kedua, itu di mana tergugat menjawab dari pembacaan gugatan atau yang disebut sebagai jawaban tergugat. Setelah itu, disambung lagi dengan replik yang dibacakan oleh penggugat serta kuasa hukumnya. Setelah replik, dilanjutkan lagi dengan duplik yang dijawab dari replik oleh penggugat. Duplik ini dijawab oleh tergugat. Nah, selanjutnya dari duplik dan replik duplik ini menghasilkan pembuktian dari penggugat dan tergugat, di mana di sini di poin 4 ya. Di poin 4 setelah duplik ada pembuktian dan dari penggugat dan tergugat. Membuahkan hasil yaitu kesimpulan oleh penggugat dan tergugat. Lalu yang terakhir ada putusan hakim. Nah, di mana setelah perkara diputus ini, pihak yang tidak puas atas putusannya tersebut dapat mengajukan upaya hukum atau verzet atau banding dan peninjauan kembali. Nah, selambat-lambatnya itu 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan. Selanjutnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perkara permohonan talak perceraian di pengadilan agama, itu yang pertama menetapkan hari sidang ikrar talak. Yang kedua, memanggil pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak. Lalu yang terakhir itu jika dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama. Selanjutnya, di poin selanjutnya, itu ada ketika setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkanlah akta cerai tersebut. Selanjutnya, di poin ke-6 itu menjelaskan bahwa setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perkara cerai gugat, maka dapat dikeluarkan akta cerai. Selanjutnya, di poin tersebut terdapat jika untuk perkara lainnya itu setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dapat dikeluarkan akta cerai. Salah. Nah, untuk selanjutnya itu di poin selanjutnya menjelaskan bahwa untuk perkara lainnya setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan. Lalu untuk poin yang terakhir dari penjelasan saya, yaitu apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, nah maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan agama yang memutus perkara tersebut. Demikianlah penjelasan video dari saya, Nadila Gata Fristi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.